Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rahmadani dengan NIM C1C021178. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. Hutang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda, ataupun bunga, dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Pemicu timbulnya hutang pajak pada dasarnya terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama kondisi material. Untuk hal ini, utang bisa muncul karena adanya peraturan perundang-undangan. Contoh kondisi material yang bisa memicu adanya utang adalah pihak wajib pajak memperoleh hadiah undian, mendirikan suatu bangunan, melakukan kegiatan ekspor dan impor, sampai dengan mempunyai tanah ataupun bumi serta bangunan yang mampu menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu kondisi formil. Pada kondisi ini, utang pajak bisa terjadi karena pihak petugas pajak sudah mengeluarkan suatu ketetapan. Jumlah nominal utang tersebut menganut pada kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pada saat itu. Sifat utang pajak. Berdasarkan sifatnya, utang tersebut dibagi menjadi beberapa hal, yaitu utang ini memiliki sifat paksaan, yang bisa dilakukan melalui surat paksa sampai dengan pemberitahuan melalui penyitaan. Yang kedua, wajib pajak yang terutang bisa menunjuk orang lain untuk bisa melunasi utangnya. Yang ketiga, utang bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Yang keempat, bisa dilakukan tindakan penyanderaan dan juga pencegahan untuk keluar dari zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan atau bisa lebih lama lagi. Kemudian yang kedua yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Prosedur penagihan pajak 3 ada beberapa prosedur yang secara umum dilakukan oleh jurusita pajak dalam menagih pajak kepada penanggung pajak, yaitu menagih seketika dan sekaligus, surat teguran atau peringatan, memberikan surat paksa tepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan, mengusulkan pencegahan, seperti pemblokiran rekening dan pencegahan bepergian ke luar negeri, melaksanakan penyanderaan, melaksanakan penyitaan dengan surat sita yang diberikan 2 kali 24 jam surat paksa diterbitkan, menjual barang yang disita atau pelelangan yang dilakukan apabila dalam 14 hari wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. Mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak. Pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat 1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. Yang kedua, dasar penagihan. Yang ketiga, besarnya utang pajak. Yang keempat, perintah untuk membayar. Selain kriteria di atas, surat pajak juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding 5. Yang kedua, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan grosse acte,
yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, yaitu mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. Yang keempat, dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hapusnya hutang pajak. Dihapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pembayaran. Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya hutang pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Rohmat Sumitro, yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib pajak. Bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak atau tidak merugikan wajib pajak, dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak. Yang kedua yaitu pembayaran dengan cara lain. Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara membayar dalam bentuk uang, tetapi Undang-Undang Pajak memperkenankan pembayaran dengan cara lain. Dalam hal ini, pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan dalam bentuk uang, melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum yang diperkenankan dalam hukum pajak. Dengan demikian, pembayaran dengan cara lain atau tidak menggunakan uang sebagai alat bayar tidak merupakan suatu pelanggaran hukum karena diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak. Sebagaimana dikatakan oleh Rohmat Sumitro, pembayaran pajak dalam bentuk natura pada masa kini tidak lazim lagi. Pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar sejumlah uang ke kas negara. Ada cara pembayaran lain seperti terdapat pada UU BM. Dalam UU BM, pajak tidak dibayar dengan sejumlah uang, melainkan dengan menggunakan kertas materai atau materai setempel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang BM. Ketentuan dalam UU BM menentukan bagaimana caranya menggunakan kertas materai atau materai tempel itu sehingga kertas materai atau materai tempel itu setelah dipakai tidak lagi dapat dipakai untuk kedua kalinya. Yang ketiga yaitu kompensasi. Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan ditagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Hukum pajak mengenal pula cara lain untuk berakhirnya utang pajak dalam bentuk kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pejabat pajak selaku penagih pajak. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Setelah wajib pajak memperhitungkan kredit pajak dengan utang pajak yang timbul, ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang. Yang keempat ada daluarsa. Daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun, daluarsa penagihan pajak tertangguh antara lain apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kemudian, yang kelima ada pembebasan. Utang pajak tidak terakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Utang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan, sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Pembebasan hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang secara nyata dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pajak untuk diberikan pembebasan. Yang terakhir ada penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan keuangan wajib pajak. Peniadaan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak.
sebagaimana dikarenakan oleh Suruhmat Sumitro, bahwa peniadaan sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak dikenal dalam hukum pajak. Pajak yang terutang hanya dapat ditiadakan karena alasan tertentu. Umpamanya karena sawah kena musibah bencana alam, seperti banjir, serangan hama, dan sebagainya, atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan 10 peniadaan utang ini, perikatan pajak menjadi berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang. Peniadaan utang pajak hanya dapat terjadi karena berdasarkan permohonan wajib pajak yang dikabulkan oleh pejabat pajak dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama yaitu peniadaan sebagian utang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk melakukan pengurangan atas sejumlah utang pajak yang sebagiannya dibayar. Yang kedua yaitu peniadaan secara keseluruhan utang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk meniadakan seluruh utang pajak yang seharusnya dibayar. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.